Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Sebelum masuk materi, saya ingin mengingatkan dulu tentang teori Pitagoras. Nah, di sini saya letakkan gambarnya ya. Jadi, perbandingan trigonometri ini dasarnya adalah teori Pitagoras dan berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi untuk sisi tegaknya itu adalah sisi siku-siku, kemudian sisi miringnya adalah hipotenusa, ya. Nah, di sini saya jabarkan rumusnya. Jadi sebenarnya untuk mengingatnya itu sangat mudah ya. Jika yang ditanya sisi siku-sikunya atau sisi tegaknya, maka rumusnya dikurang. Nah, jika yang ditanya sisi miring atau sisi hipotenusa, maka rumusnya ditambah. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya berikan contohnya. Di sini ada segitiga siku-siku yang sebenarnya semua sisinya sudah diketahui ya. Ada 3, 4, dan 5. Nah, di sini saya ingin membuktikan rumusnya apakah benar bisa menggunakan teori Pitagoras. Misalnya saya ingin membuktikan sisi miring, yaitu yang panjangnya 5. Nah, apakah benar sisi miringnya ini adalah 5? Kita buktikan ya. Untuk yang sisi miring berarti kan rumusnya ditambahkan, berarti akar dari 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Jadinya sama dengan akar dari 3 dikuadratkan itu 9 ditambah 4 dikuadratkan adalah 16. Jadinya sama dengan akar dari 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Nah, berarti terbukti bahwa sisi miringnya adalah 5 gitu ya. Untuk satu lagi deh contohnya, misalnya saya ingin membuktikan sisi tegak yang panjangnya 3. Berarti kan kalau sisi tegak kita menggunakan rumus yang dikurang. Nah, berarti akar dari 5 dikuadratkan dikurang 4 dikuadratkan. Ingat ya, kalau misalkan dikurang harus sisi miringnya terlebih dahulu ya, yang di depan itu sisi miringnya dulu. Jadi sama dengan akar dari 25 dikurang 16 sama dengan akar dari 9. Nah, akar dari 9 itu hasilnya 3. Jadi terbukti kan bahwa sisi tegaknya adalah 3. Seperti itu. Jadi rumus Pitagoras ini terbukti benar, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya baru masuk ke materi perbandingan trigonometri. Nah, jadi untuk perbandingan trigonometri itu ada 6, tapi saya jelaskan 3 dulu ya. Jadi ada sinus atau sin, kosinus atau cos, dan tangen atau tan. Ya, di sini saya letakkan gambarnya. Jadi dari gambar ini kan ada sisi A, B, dan C ya. Dan di situ ada sudut alfa. Nah, sudut alfa ini yang jadi patokan untuk perbandingan trigonometri. Jadi, untuk yang di depan sudut alfa itu kita sebut dengan sisi depan ya. Yang sisi A itu kita sebut dengan sisi depan. Pokoknya kalau misalkan di depan sudut alfa berarti dia namanya sisi depan. Nah, kemudian sisi yang miring, sisi C itu kita sebut dengan sisi miring. Nah, untuk yang B itu apa? B itu namanya sisi samping gitu ya. Nah, ini bisa berubah-ubah tergantung dari letak sudut alfanya. Kalau misalkan sudut alfanya berubah lagi posisinya, berarti posisi sisi masing-masingnya juga berbeda gitu ya. Nah, balik lagi ke perbandingan trigonometri tadi. Jadi untuk sin alfa, kita sebutnya alfa karena sudut di sini alfa ya. Jadi sin alfa itu rumusnya adalah d mi. D-nya depan, mi-nya miring. Ini biar lebih mudah menghafalnya aja ya. Sin d mi, depannya itu adalah A, miringnya adalah C. Jadi A per C gitu ya. Untuk yang cos alfa rumusnya sami. Berarti sampingnya B, miringnya C. Jadi B per C. Untuk tan itu rumusnya desa. Berarti tan desa jadi sama dengan A per B gitu ya.
Nah, tadi kan di awal saya bilang perbandingan trigonometri itu ada 6 ya. Nah, tiganya lagi itu sebenarnya kebalikan dari sin cos tan, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, untuk kosekan ini kebalikan dari sin ya. Jadi kosek alfa, saya singkatnya jadi kosek ya. Kosek alfa itu sama dengan mi D, karena tadi sin itu kan demi, kebalikannya berarti mi D, berarti sama dengan C per A. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan 1 per sin alfa, karena kan kebalikannya, inverse-nya kan. Nah, berarti bisa disebut dengan 1 per sin alfa. Untuk yang sekan alfa itu kebalikan dari cos alfa. Yang tadinya sami jadi misa, berarti sama dengan C per B. Atau bisa kita sebut 1 per cos alfa, gitu ya. Dan untuk yang terakhir ada kotangen. Kotangen alfa itu berarti sade, kebalikan dari desa, yaitu B per A atau bisa kita sebut dengan 1 per tan alfa. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi langsung ke contoh soalnya. Carilah nilai-nilai perbandingan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa pada tiap segitiga di bawah ini. Nah, ini gambar yang pertama, ada segitiga siku-siku di mana sisi tegaknya telah diketahui, yaitu 6 dan 8. Berarti di sini tugas pertama kita adalah mencari sisi yang belum diketahui, yaitu sisi miringnya. Nah, dengan cara teori Pitagoras, untuk mencari sisi miring berarti kan dijumlah ya kan. Berarti akar dari 6 dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari 6 dikuadratkan itu 36 dan 8 dikuadratkan itu adalah 64. Jadi akar dari 36 tambah 64 jadinya akar dari 100. Nah, akar 100 adalah 10. Jadi sisi miringnya panjangnya 10 ya. Nah, ini kan semua sisinya sudah diketahui kan? 6, 8, dan 10. Berarti kita fokus ke sudut alfanya. Sudut alfanya letaknya di mana? Nah, kita tentukan dulu mana sisi depan, miring, dan samping. Nah, di sini sisi depannya adalah 6 ya. Untuk sisi miring udah otomatis 10 ya, karena yang miring kan. Nah, berarti sisi sampingnya adalah 8 gitu. Nah, sekarang kita tentukan perbandingan sin cos tan-nya ya. Berarti kan tadi rumus sin alfa itu adalah demi, berarti depan per miring. Depannya adalah 6, miringnya adalah 10, berarti 6 per 10. Kalau diperkecil jadinya 3 per 5. Jadi sin alfa adalah 3 per 5. Nah, untuk cos alfanya berarti rumusnya kan sami ya. Cos sami berarti samping per miring. Sampingnya 8, miringnya 10. Jadi 8 per 10. Jadinya kalau diperkecil sama-sama dibagi 2 jadinya 4 per 5 gitu ya. Dan yang terakhir adalah tan alfa. Tan itu rumusnya adalah desa, depan per samping. Jadi 6 per 8 sama-sama dibagi 2 jadinya 3 per 4. Seperti itu ya. Di sini saya kasih contohnya satu aja ya. Jadi intinya langkah pertama itu kalian harus melengkapi sisi-sisi yang belum diketahui dengan rumus Pitagoras ya. Dan itu disesuaikan, kalau misalkan sisi tegak yang dicari berarti harus dikurang, kalau sisi miring yang dicari berarti ditambah. Nah, setelah itu kalian tentukan dulu sisi depan, samping, dan miringnya. Setelah itu baru deh masuk ke pertanyaannya, yang ditanya apa. Nah, karena di sini yang ditanya sin cos tan, berarti yang dicari hanya sin cos tan. Nanti kalau misalkan yang ditanya ada kosekan, ada sekan, sama kotangen, berarti tinggal kebalikan dari sin cos tan. Seperti itu ya. Oke, cukup sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari lagi. Sampai bertemu di Cermatika selanjutnya. Assalamualaikum.